Hai guys, di video kali ini saya akan membahas mengenai perbedaan dari paspor biasa dan e-paspor, atau kelebihan dari e-paspor itu sendiri apa aja sih? Sebelum kita lanjut mengenai perbedaan tersebut, mungkin ada teman-teman yang belum tahu mengenai paspor itu sendiri. Jadi, paspor itu sendiri adalah dokumen yang memuat identitas pemilih untuk syarat melakukan perjalanan antar negara atau ke luar negeri. Nah, di dalam paspor itu sendiri berisi apa aja sih? Jadi berisi nama pemilik, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin, kewarganegaraan, dan juga nomor paspor serta masa berlaku paspor tersebut. Untuk perbedaan paspor biasa dan e-paspor itu sendiri ada 3. Yang pertama adalah biaya. Jadi untuk biaya e-paspor itu sendiri 650. Tapi kalau untuk paspor biasa harganya 350.000. Jadi harganya itu hampir 2 kali lipat ya teman-teman. Kemudian yang kedua adalah dari bentuk fisik. Jadi yang membedakan dari bentuk fisik itu sendiri adalah kalau untuk e-paspor itu terdapat chips seperti ini. Jadi kayak kotak kecil itu di bawah tulisan paspor itu ada chips. Jadi chips ini kalian harus jaga teman-teman untuk sampul paspornya agar tidak terkena cairan. Karena di dalam chip ini berisi data biometrik wajah dan sidik jari teman-teman. Kemudian untuk paspor biasa itu sendiri, paspor biasa itu seperti yang teman-teman lihat, di bawah paspor itu sendiri tidak ada chips, jadi seperti normal ya. Oh iya, buat teman-teman yang nanya kenapa paspor aku ini disobek, ini karena udah nggak berlaku ya. Jadi dari paspor biasa aku ganti ke e-paspor. Seperti itu. Yang ketiga yang membedakan adalah dari segi halaman. Kalau untuk e-paspor, itu sampai 48 halaman. Kalau untuk paspor biasa ada yang 24 halaman dan ada juga yang 48 halaman. Nah, kebetulan punya aku sampai 48 halaman juga. Tapi ada beberapa paspor biasa yang hanya terdapat 24 halaman. Which is itu biasanya untuk pemegang paspor yang emang khusus bekerja di luar negeri. Terus apa aja kelebihan dari e-paspor jika dibandingkan dengan paspor biasa? Yang pertama, e-paspor memiliki kelengkapan data yang sangat akurat dan sangat lengkap. Karena di bagian chip e-paspor itu sendiri terdapat data biometrik yang berisi sidik jari dan bentuk wajah pemilik paspor yang tersimpan di dalam chip tersebut yang dapat dikenali dengan melakukan pemindaian. Yang kedua, simple dan cepat. Kenapa? Karena dengan e-paspor kalian bisa menggunakan auto gate imigrasi. Jadi kalian tuh nggak perlu repot-repot lagi untuk ngantri. Untuk auto gate itu sendiri nggak semua bandara itu bisa auto gate. Contohnya kalau di Indonesia itu hanya ada 2, yaitu di Bandara Ngurah Rai dan juga di Bandara Soekarno-Hatta. Jadi nggak semua bandara udah auto gate ya. Jadi kalau misalnya kalian lagi di bandara, terus kadang kan kalau misalnya kita baru nyampe itu full banget, kadang tuh sampai 1 atau 2 jam tuh ngantri karena banyak banget yang tiba dari luar negeri atau tiba di kedatangan, itu biasanya lama banget. Tapi kalau misalnya teman-teman udah e-paspor, kalian bisa melalui auto gate. Kalian hanya men-scan paspor teman-teman.
Yang ketiga adalah kalian bisa liburan ke Jepang tanpa visa. Tapi bukan berarti kalian liburan kayak liburan biasa ke Singapura atau Malaysia ya. Jadi ini kalian harus registrasi dulu di Japan Visa Application Center. Jadi kalian harus registrasi di situ dulu. Setelah registrasi kalian diterima, paspor kamu akan ditempel stiker bebas visa Jepang. Dari stiker itu, teman-teman bisa keluar masuk Jepang sampai e-paspor kalian expired. Namun, teman-teman hanya bisa mengunjungi Jepang selama kurang lebih 15 hari. Jadi kalian nggak bisa overstay ya, jadi kalian bisa keluar masuk tapi nggak boleh lebih dari 15 hari. Jadi maksimal 15 hari dalam satu kali kunjungan ya teman-teman. Kemudian selanjutnya kelebihannya apa aja sih? Jadi karena kalian udah e-paspor, jadi kelebihannya salah satunya adalah kalian bisa lebih mudah untuk mendapatkan visa. Ketika teman-teman melakukan pengajuan visa, misalnya visa Schengen visa ya, itu kalian akan lebih mudah. Tapi bukan berarti kalian udah e-paspor dan kalian langsung mendapatkan e-visa, bukan. Jadi selama dokumen teman-teman lengkap, misalnya kalian mau ke negara Jerman atau negara mana, itu kalian harus melengkapi dulu dokumen apa yang harus kalian siapkan untuk pengajuan visa di negara tersebut. Nah, ini hanya sebagai faktor pendukung agar lebih mudah untuk memverifikasi data pemohon atau data teman-teman ya. Berikutnya adalah e-paspor sangat tidak mudah dipalsukan. Karena seperti yang tadi udah disebutkan bahwa e-paspor itu memiliki data biometrik. Jadi data teman-teman itu tidak mudah untuk dipalsukan. Jadi itu dia kelebihan dari e-paspor dibandingkan dengan paspor biasa atau perbedaan dari e-paspor dan paspor biasa. Tapi di Indonesia itu sendiri tidak semua imigrasi bisa melayani pembuatan e-paspor. Jadi ini dia daftar kota yang udah bisa pembuatan e-paspor ya di imigrasi kota tersebut. Kalian bisa cek apakah kota kalian udah bisa membuat e-paspor atau belum. Kalau misalnya belum, kalian bisa ke Jakarta, kalian dekat dari Surabaya juga bisa. Terus kalau misalnya yang di Bali itu udah bisa ya. Kemudian untuk langkah-langkah pembuatan e-paspor itu sendiri, gimana Kak cara pembuatannya? Jadi untuk pembuatan e-paspor itu sendiri sangat mirip dengan pembuatan paspor biasa. Kalian harus melakukan antrian online dulu ya. Kalian bisa registrasi di link ini. Atau kalau kalian belum tahu cara pembuatan e-paspor atau paspor biasa, aku udah sempat buat video di atas ini, kalian bisa cek di video aku cara-cara pembuatannya ya, kalian bisa cek di link itu. Jadi itu aja yang bisa saya sharing mengenai perbedaan e-paspor dan paspor biasa. Untuk kelebihan dari e-paspor itu sendiri apa aja? Jadi buat teman-teman, kalau misalnya kalian udah tahu, kalian bisa memutuskan kalian mau paspor biasa atau e-paspor. Kalau misalnya teman-teman kurang butuh e-paspor, kalian bisa apply untuk paspor biasa. Karena untuk biayanya sendiri itu kan hampir 2 kali lipat ya. Kalau misalnya kalian nggak terlalu sering keluar negeri sih, menurut aku paspor biasa itu udah cukup. So itu dia yang bisa aku sharing mengenai perbedaan e-paspor dan paspor biasa. Semoga kalian suka dan jangan lupa di subscribe untuk video aku. Dan jangan lupa juga untuk di like dan di share ya. Kalau misalnya ada teman-teman yang membutuhkan, bisa banget kalian sharing. So thank you so much udah nonton video aku and see you on next video guys. Bye bye.